Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Widya Larsati, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Pasuruan. Di sini saya akan menyampaikan refleksi kritis tentang konsep Ki Hajar Dewantara di dunia pendidikan. Seperti yang kita ketahui, Ki Hajar Dewantara membedakan kata pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti dan tujuan pendidikan itu tersendiri. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberikan ilmu yang berfaedah untuk para siswa, sedangkan pendidikan memberikan tuntunan kepada segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai seseorang yang hidup dalam anggota masyarakat. Pendidikan sendiri menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain baik secara lahir maupun batin dan meningkatkan kekuatan kodrat yang dimiliki, sehingga dengan pendidikan mampu menuntun murid menjadi cakap mengatur hidupnya dengan atau tanpa terperintah oleh orang lain. Artinya anak menjadi lebih mandiri dan anak mampu mengetahui potensi diri yang ada. Pendidikan juga diyakini Ki Hajar Dewantara sebagai tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, dan pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapai tujuan seorang anak untuk meningkatkan potensi dirinya. Ki Hajar Dewantara menjelaskan tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat, maupun menjadi anggota pada diri sendiri. Oleh sebab itu, pendidik itu tidak harus menuntun agar anak itu sesuai dengan keinginan kita, tapi pendidik harus mampu menuntun tumbuh kembang hidupnya, kekuatan kodrat anak agar anak mampu memperbaiki perilakunya dan mereka bisa tumbuh sesuai kodrat anak. Artinya kita sebagai pendidik harus mampu membimbing anak dengan cara mendorong potensi dirinya dalam bersikap serta melihat tumbuh kembang anak sehingga anak dapat bertumbuh sesuai kodrat yang paling tinggi pada hidupnya. Seperti yang kita ketahui, dalam proses menuntun, anak diberikan kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar tetap tidak kehilangan arah. Artinya anak itu harus dituntun agar tidak keluar jalur dan menjadi anak yang luar biasa, tetap pada di jalannya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar dan anak tidak tersesat untuk mengikuti jalan yang kurang benar dan tetap berpusat pada nilai-nilai dan norma yang ada di masyarakat. Berpusat pada siswa yang kedua, artinya seorang pendidik harus mampu mengarahkan serta membimbing anak ke jalan yang benar dan melihat kondisi serta gaya belajar anak. Ketika pelaksanaan pembelajaran, anak-anak akan merasa nyaman dan pembelajaran atau tujuan pembelajaran itu dapat tercapai dengan baik. Berikutnya, Ki Hajar menyampaikan ketika dalam proses pembelajaran kita sebagai pendidik harus mengikuti perkembangan zaman. Artinya kita sebagai pendidik harus mampu membimbing anak dengan cara mendorong potensi dirinya dalam bersikap, melihat tumbuh kembang anak sehingga anak mampu bermasyarakat dan menghargai lingkungan sekitarnya. Selain itu, anak juga dapat berkembang sesuai kemampuannya dan tidak merasa tertekan. Kita harus mampu belajar dari pengaruh luar. Artinya ketika anak itu hadir di dunia teknologi dan melihat pengaruh-pengaruh dari luar, kita sebagai pendidik itu harus mampu mengarahkan hal-hal tersebut ke arah sesuai konteks budaya yang ada di Indonesia sehingga anak tidak keluar jalur. Berikutnya, tidak bertentangan dengan nilai-nilai. Artinya pendidik harus membimbing anak agar anak tidak keluar jalur dan norma budaya di Indonesia dan menjadi pribadi yang baik. Pendidik juga harus membangun budi pekerti. Artinya juga budi pekerti itu mampu melatih anak untuk memiliki kesadaran diri yang utuh untuk menjadi dirinya sendiri. Artinya kemerdekaan diri dan kemerdekaan orang lain. Menurut Ki Hajar Dewantara,
Budi pekerti atau watak itu sendiri merupakan perpaduan antara gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemampuan sehingga menimbulkan budi pekerti yang baik, yang mampu menciptakan perpaduan cipta atau kognitif, karsa berhubungan dengan sikap afektif sehingga menciptakan psikomotorik juga, karya. Jadi artinya budi pekerti itu mampu melatih anak untuk memiliki kesadaran diri untuk menjadi dirinya sendiri yang lebih baik.